Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Untuk depan akan membahas tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Bersama saya, Nesya Aulia Hidayatus Sadiah, Putri Sri Fitriani, Naila Siti Nuraisyah, dan Davina Sri Rizensky. Pengertian dari hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar atau hak pokok milik manusia sejak lahir. Sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, HAM merupakan hak dasar yang melekat dan sifatnya universal. Jadi, HAM bisa berlaku di mana saja, untuk siapa saja, dan kapan saja. Hak asasi manusia dibagi menjadi 3, yaitu hak dasar atau hak pokok, hak manusia sejak lahir, dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 1, angka 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yakni seperangkat hak setiap individu. Hak ini wajib dihormati, dilindungi oleh negara, hukum, dan perlindungan harkat martabat manusia. Pasal di atas juga membahas kasus pelanggaran yang diakibatkan karena seseorang, kelompok, termasuk aparat negara. Pelanggaran HAM ini bisa terjadi karena sengaja atau tidak sengaja. Secara hukum, bermaksud untuk membatasi peran hak pada individu atau kelompok. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Misalnya, kasus pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Berikut ini merupakan contoh kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah kerusuhan Tanjung Priuk pada tahun 1984. Kasus pelanggaran ini terjadi pada 12 September 1984 yang mengakibatkan 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Dalam peristiwa ini terjadi kerusuhan antara aparat dan warga sekitar. Yang kedua adalah penculikan aktivis politik pada tahun 1998. Tahun 1998 terjadi penculikan dan hilangnya beberapa aktivitas. Menurut catatan dari Kontra, ada 23 orang terdiri dari 1 orang meninggal, 9 orang dilepaskan, sedangkan 13 orang lain dinyatakan hilang. Yang ketiga adalah peristiwa Trisakti dan Semanggi pada tahun 1998 dan 1999. Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998. Peristiwa ini menewaskan 4 mahasiswa Trisakti dan puluhan lainnya luka-luka. Tragedi Trisakti Semanggi 1 ini terjadi pada tanggal 11 sampai 13 November 1998. Sedangkan tragedi Semanggi 2 terjadi pada 24 September 1999. Kasus terbunuh Marsina di tahun 1994. Marsina adalah aktivitas hak-hak pekerja di PT Catur Putra Surya, Porong, Jawa Timur. Dia menjadi korban pelanggaran HAM yang kini para pelaku belum ditemukan. Kasus Munir di tahun 2004. Munir Said Tholib adalah aktivis HAM pada zaman Orde Baru. Munir melakukan pembelaan pada orang-orang yang tertindas. Namun tahun 2004, Munir ditemukan meninggal dunia dalam pesawat menuju ke Amsterdam. Dari hasil autopsi forensik Belanda, menemukan racun arsenik dalam jasad Munir. Kasus bom Bali di tahun 2002. Kasus bom Bali terjadi di tahun 2002 dan 2005. Peristiwa tersebut dilakukan oleh teroris yang memakan banyak jiwa dari masyarakat Indonesia dan negara asing. Kasus Dayak dan Madura di tahun 2000. Konflik terjadi karena bentrokan antara suku Dayak dan Madura sehingga terjadi pertikaian etnis. Pertikaian ini membuat banyak korban jiwa dan kedua belah pihak. Kasus pelanggaran HAM lainnya yaitu pelanggaran HAM di lingkungan keluarga. 1. Orang tua yang menyiksa, menganiaya, dan membunuh anak sendiri. 2. Orang tua yang memaksa keinginan anaknya seperti dipaksa menikah, bekerja, dan memilih sekolah. 3.
anak yang melawan dan menganiaya orang tua atau keluarga. 4. Anggota keluarga yang menyiksa asisten rumah tangga seenaknya. Pelanggaran HAM di lingkungan sekolah. Yang pertama, pelajar menghina pelajar lain, adanya kasus siswa menganiaya siswa lain. Yang kedua, guru memberi hukuman keterlaluan pada siswanya secara fisik, seperti menendang, mencubit, dan dijewer. Yang ketiga, tawuran pelajar antar sekolah yang menewaskan korban. Yang keempat, mencontek ketika ulangan. Yang kelima, datang ke sekolah secara terlambat. Yang keenam, bolos mengikuti pelajaran. Yang ketujuh, tidak memperhatikan penjelasan guru. Dan yang kedelapan, berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah. Pelanggaran HAM di lingkungan masyarakat, diantaranya ada yang pertama, pertikaian antar kelompok, geng, atau suku karena terjadi konflik sosial. Yang kedua, masyarakat main hakim sendiri kepada pencuri. Yang ketiga, masyarakat merusak fasilitas umum karena kecewa dengan kebijakan pemerintah. Yang keempat, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas. Yang kelima, main hakim sendiri. Yang keenam, mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Yang ketujuh, melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain. Dan yang kedelapan, terlibat dalam perjudian. Dan yang kesembilan itu membuang sampah sembarangan. Pelanggaran HAM di lingkungan berbangsa dan bernegara, yang pertama, tidak memiliki KTP. Yang kedua, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga, melakukan tindakan pidana seperti pembunuhan, penggelapan, peredaran uang palsu, pembajakan karya orang lain, perampokan, dan sebagainya. Yang keempat, melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara. Yang kelima, tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilihan hukum. Yang keenam, merusak fasilitas negara dengan sengaja. Demikian penjelasan presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.